Halo Bunda, kali ini kita akan membahas tentang kerugian botol. Kita mulai dari masalah kebersihan botol. Penting banget untuk menjaga kebersihan dari botol yang kita berikan kepada si kecil. Kenapa? Karena ketika tidak dibersihkan dengan sempurna, ini akan menimbulkan sebagai sarang dari bakteri atau mikroorganisme yang sangat berbahaya bagi kesehatan si kecil. Dan permasalahannya bahwa dalam membersihkan botol itu ada aturannya, dan itu tidak semua orang tua itu mau dan memperhatikan betul bagaimana proses membersihkan atau menjaga kebersihan botol yang tepat. Lalu dari segi plastik itu harus yang food grade. Kemudian memberikan botol itu sangat mudah untuk membuat si kecil tersedak, karena aliran dari botol ini itu si kecil tidak bisa mengontrolnya. Bisa ketika lubangnya terlalu besar, maka alirannya otomatis akan lebih besar, yang mana akhirnya kolerasi antara refleks menelan si kecil yang belum sempurna itu bisa membuat ASI yang dikonsumsinya atau susu yang dikonsumsinya ini bisa membuatnya tersedak. Kemudian susu dapat tergenang di mulut sehingga dapat mengakibatkan karang gigi dan amandel atau tonsilitis. Lalu, membersihkan botol ini juga memerlukan BBM atau listrik dan air untuk mensterilkan sehingga otomatis menambah anggaran dari rumah tangga. Botol susu itu kan terbuat dari plastik, yang mana bahan bakunya adalah minyak bumi. Sehingga apabila plastik ini dipanaskan, itu dapat mengeluarkan bahan yang berbahaya bagi manusia, apalagi bayi. Nah, padahal botol susu dan DOT itu harus dipanaskan atau direbus agar steril. Nah, ketika dia direbus dan dipanaskan ini, maka otomatis racun yang berasal dari plastik yang dipanaskan ini akan terminum oleh bayi. Botol DOT itu banyak menggunakan plastik nomor 7, yaitu golongan stiren, akrilonitril, dan ABS lah, akrilonitril butadin stiren. Kemudian juga banyak menggunakan plastik nomor 1, PT atau PET. Itu bisa dilihat di angkanya di bawah botol. Nah, harga plastik ini murah, tapi bisa mengeluarkan racun apabila dipanaskan. Nah, yang aman itu adalah plastik nomor 4, nomor 5. Ini tidak mengeluarkan racun apabila dipanaskan, sehingga cukup aman, tetapi harganya mahal. Ini kita bisa lihat dari kode-kode yang ada di bawah botol. Yang bagus tadi yaitu golongan nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5 ini tidak mengeluarkan racun apabila dipanaskan, tetapi harganya mahal. Jadi ini dari masalah harga. Nah, kalau kita lihat dari susu formula, dari dampaknya oleh negara, bila semua bayi itu tidak minum ASI dalam 6 bulan pertama, berapa devisa negara untuk susu formula? Anggaplah 1 tahun itu kelahiran bayi itu 4.800.000 bayi yang lahir. Nah, untuk memberi bayi makanan buatan selama 6 bulan pertama itu diperlukan 5 kaleng pada bulan pertama, 7 kaleng di bulan kedua, dan 8 kaleng sebulan pada bulan berikutnya, yaitu total 44 kaleng. Dengan 1 kalengnya beratnya 400 gram. Nah, kita anggap 1 kaleng susu formula itu harganya 36.500. Biaya susu formula untuk 6 bulan, 4.800.000 bayi dikalikan 44 kaleng dengan biaya 36.500 itu sama dengan 7,7 triliun atau 536 miliar dolar Amerika. Nah, ketika bayi-bayi di negara kita ini itu bisa untuk ASI eksklusif, bayangkan jumlah yang bisa negara hemat untuk menstabilkan ekonomi negara. 7,7 triliun itu lumayan, Bun. Kita bisa menghemat 7,7 triliun dari devisa negara untuk menstabilkan ekonomi sebuah negara. Kita lanjut ke video berikutnya.